Assalamualaikum, saklar ganda. Sebelumnya ada pertanyaan, Pak D, di toko kok ada dua model saklar? Ada yang modelnya seperti ini dan ada yang modelnya seperti ini. Tanya, ini kenapa sudah ada jumpernya ini belum Pak D? Terus cara membuat jumpernya bagaimana? Kalau jumper ini itu kita pindah ke atas sini, apakah boleh Pak D? Berikutnya, Pak D, ini kenapa Pak D kok menggunakan kabel warna hitam sama warna merah? Oke ya, sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu teorinya. Kegunaan daripada saklar ganda. Saklar ganda itu digunakan untuk mengendalikan dua lampu. Ya, dua lampu. Jadi dia ada lampu satu, ada lampu dua. Ini saklar ganda. Dengan dibutuhkan hanya 3 kabel. Ya, satu kabel masukan input fase yang nanti di jumper dengan saklar sebelahnya. Dan yang kedua adalah untuk keluarannya, terminalnya. Oke, ini fungsinya adalah untuk mengendalikan dua buah lampu. Pak D, di toko kok ada dua model saklar? Ini pada prinsipnya sama, yang membedakan hanya mereknya. Kalau ini dari Bruco, kemudian ini dari merek luar Bruco, ya, merek tetangga. Oke, di sini yang merah ini biasanya terminal fase, kemudian yang putih adalah terminal tujuan ke lampunya. Kemudian kalau yang di sini ini ada dua terminal. Sekat di tengah ini, ya, sekat di tengah ini artinya terpisah. Berarti kalau di sini input, di sini adalah dua ini output. Di sini input, di sini output. Atau dibolak-balik boleh. Sini output, di sini input. Tidak masalah. Tanya, ini kenapa sudah ada jumpernya ini belum Pak D? Terus cara membuat jumpernya bagaimana? Gampang. Ini jumper ini hanya ditujukan untuk menghemat kabel fase. Ya, kalau ini belum ada, ya kita buat jumper. Oke, ini udah saya buatkan yang sudah ada jumpernya. Nih. Nah, caranya tinggal begini saja. Jumpernya kita buat dari sini fase, ya. Ini fase masukan dari atap gitu, dari plafon, dan ini adalah jumpernya. Ini ke saklar 2, ini saklar 1, saklar 2. Kalau di sini mana Pak D? Ya di merah ini. Yang di merah kita toblos saja, ya. Kita toblos. Nah, di sini. Ini berarti dia fasenya, fase input. Kemudian ini lampu 1, lampu 2. Oke ya, tidak boleh bingung. Jika ini jumpernya ini dipindah ke atas ini, apakah boleh Pak D? Selama saklar ini berfungsi sebagai saklar tunggal, ya, dan bukan saklar tukar. Saklar tukar itu kan di bawahnya. Nah, ini ada. Ini jumper ini boleh ditaruh di atas, ini boleh. Hanya karena mungkin dia taruh di atas, jadinya yang kebalik hanya ini. Mungkin kalau seperti ini dia on, ya, karena di tengah ini mungkin ini on. Tapi kalau dibalik di atas, dia jadinya yang on itu di atas. Nah, gitu saja, ya. Jadi tidak ada pengaruhnya yang fatal, tidak ada. Oke, kalau ini jumpernya di tengah, maka kabel yang di sini itu adalah sebagai fase input. Yo, ini fase input. Terus kalau seandainya ini digeser di atas, ini saya geser di sini, ya. Berarti untuk yang lampunya yang mana? Lampunya gantian yang merah ini. Ya, gantian yang merah ini. Kemudian yang di sini buat apa? Di sini adalah ganti fasenya. Itu yo. Jadi ini boleh dipindah-pindah selama dia berfungsi sebagai saklar tunggal kayak ini, ya. Ini mau pindah di sini sebagai input, di sini sebagai output, atau di sini sebagai input, di sini outputnya boleh. Hanya saja mungkin yang terbalik itu di posisi ini. Idealnya di mana? Nah, itu tergantung daripada pemasangan di belakang ini. Pak D, ini kenapa Pak D kok menggunakan kabel warna hitam sama warna merah? Penggunaan kabel di sini pada prinsipnya terserah si instalatir, loh. Ini Pak D menggunakan kabel warna hitam sebagai tanda masukan fase masuk itu karena untuk memudahkan saja. Artinya ini tanda masuk memudahkan fase input dan ini adalah fase yang menuju ke lampu. Dan saya sarankan kalau menyambung kabel dari saklar memang harus menggunakan dua warna kabel. Biar nanti itu tahu, oh ini adalah fase masukan. Ya, kemudian yang ini adalah fase keluaran, artinya fase yang menuju ke lampu. Jadi biar perawatannya mudah, intinya begitu. Oke yo, paham? Biar memudahkan perawatan dan pemasangan. Terus cara masangnya bagaimana Pak D? Ya, ikuti video ini ya.
Cara masangnya perhatikan baik-baik.